Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Pada video kali ini kita akan sama-sama menyimak 9 karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan salah satu dari ulama sufi yang memiliki banyak sekali karomah menurut pengikutnya, yang mana belum banyak diketahui oleh umat Islam. Salah satu di antaranya yang paling dahsyat, yaitu terbang ke udara dan menghidupkan orang mati. Sahabat sekalian, karomah merupakan hal atau kejadian luar biasa yang sulit diterima akal sehat dan kemampuan manusia biasa. Pada umumnya, karomah biasa terjadi pada diri seseorang yang berpangkat waliullah subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara banyaknya wali yang menerima karomah dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau merupakan seorang ulama, wali, dan juga tokoh sufi yang sangat dihormati di dalam agama Islam, termasuk umat Islam di Indonesia. Adapun beberapa karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tertulis dalam sejumlah kitab dan kami lansir dari berbagai sumber, yang dimana mengenai kesohihan kisah tersebut hanya Allah lah yang maha mengetahuinya. Lantas, karomah apa saja yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Mari kita sama-sama menyimak video berikut sampai akhir. Yang pertama, menghidupkan orang mati. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghidupkan orang mati tertulis dalam kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani. Hal ini berawal dari perdebatan antara orang Nasrani dan orang Islam tentang keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Isa Alaihi Salam. Menurut orang Nasrani tersebut, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun mengatakan, jika dia bisa menghidupkan orang yang mati, walaupun dirinya bukan seorang nabi. Suatu ketika, di hadapan orang Nasrani tersebut, beliau membelah kuburan dan menghidupkan orang mati. Sontak, orang Nasrani itu takjub akan hal tersebut dan memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Yang kedua, buah apel yang jatuh dari langit. Sahabat sekalian, ada lagi karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang diceritakan Abdullah Al-Masalli. Hal ini berawal pada saat Al-Mustanjid, seorang khalifah Habasyah, datang ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk meminta nasihat. Bahkan dia juga meminta buah apel langka di tanah Irak agar menenteramkan hatinya. Dari tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apel itu terjatuh dari langit saat menengadahkan tangannya ke langit dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, apel untuk khalifah tercium bau busuk dan banyak ulat ketika dikupas. Sedangkan berbanding terbalik untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apel yang di tangannya beraroma harum dan manis. Ternyata bau busuk itu muncul lantaran dijamah oleh tangan seorang zalim, sedangkan beraroma harum lantaran dari tangan seorang wali Allah. Kemudian yang ketiga, menghidupkan hewan yang mati. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ketiga yaitu menghidupkan hewan yang mati. Hal ini tertulis pada kitab Jami'u Karomat Al-Auliya, yang ketika itu seekor burung tiba-tiba saja mati
karena kotorannya terkena jubah sang wali ketika berwudu. Melihat hal tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membersihkan jubahnya dan memberikannya kepada fakir miskin sebagai tebusan burung yang telah mati. Bahkan, dia juga menghidupkan burung dan ayam yang telah mati dengan karomahnya itu. Salah satunya yaitu menyambungkan kepala burung yang telah putus. Kemudian yang keempat, menaklukkan musuh dari jauh. Dalam buku Jawahir Al-Asani ala Lujain Al-Dani dituliskan, karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu bisa menaklukkan musuh dari jauh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikatakan memiliki kekuatan itu dengan kekuatan batinnya yang dapat menangkap seseorang dari jauh. Kesaktian dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu memang sulit untuk dipercaya bagi orang yang biasa. Kemudian yang kelima, terbang ke udara. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang selanjutnya sulit untuk dipercaya, yaitu terbang ke udara. Beliau bisa melayang-layang di udara, bahkan beliau juga berdakwah sambil terbang ke angkasa. Kemudian yang keenam, membuat bangsa jin takluk. Karomah selanjutnya yang ada pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu mengajari ilmu agama Islam kepada jin jahat. Hal ini berawal pada saat wali Allah asal Iran itu diikuti jin ketika berada di sebuah padang pasir tandus. Bukannya takut pada jin tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani malah bisa mengajari ilmu agama Islam kepada jin jahat tersebut. Keagungan ulama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuat bangsa jin takluk kepadanya. Kemudian yang ketujuh, berjalan kilat. Konon katanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga bisa berjalan dengan kilat. Karomah yang satu ini memang terdengar sulit diterima oleh akal sehat manusia. Akan tetapi faktanya terjadi pada sang wali. Hal tersebut terjadi ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melakukan perjalanan panjang hanya memakan waktu 1 jam. Padahal sebenarnya perjalanan yang harus ditempa umumnya berkisar 12 hari. Kemudian yang kedelapan, berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sangat terkenal di kalangan masyarakat Muslim Iran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa berada di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Hal ini berawal saat beliau diundang berbuka puasa oleh 70 muridnya di rumah mereka masing-masing. Uniknya, tak ada yang mengetahui di waktu yang sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada di antara mereka di waktu bersamaan. Kemudian yang kesembilan, menghentikan hujan. Sahabat sekalian, karomah Syekh Abdul Qadir yang terakhir adalah bisa menghentikan hujan ketika berceramah. Menurut Syekh Ali bin Musafir, ini berawal ketika orang-orang meninggalkan majelis saat hujan turun lebat. Akan tetapi dengan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hujan lebat itu seketika berhenti saat dia menengadahkan kedua tangan dan kepalanya seraya berdoa. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, demikianlah kisah beberapa karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta khazanah keilmuan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.